مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat yang paling besar yang bisa kita rasakan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini juga kita masih bisa merasakan nikmat silaturahim dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini Badi ingin menyampaikan kultum yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua kita. Anak-anak yang soleh dan solehah, dulu ada salah seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ia menawarkan diri untuk berjihad bersama Rasulullah. Lalu dia melakukan serangkaian tes, mulai dari berkuda, memanah, dan yang lainnya. Dan dia dinyatakan lolos dari semua seleksi yang diberikan. Lalu Rasulullah memanggilnya. Wahai anak muda, apakah orang tuamu masih hidup? Anak muda tadi menjawab, ya, orang tua saya masih hidup ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, jika kamu pergi berperang, dengan siapa orang tuamu? Dia menjawab, itu hanya berdua, orang tua saya hanya berdua ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, kembalilah pulang ke rumahmu, berbaktilah kepada orang tuamu, dan itu setara dengan pahala jihad. Anak-anak yang soleh dan solihah, di riwayat lain ada sebuah kisah, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ia memberitahu Rasulullah bahwa ia berbakti kepada orang tuanya. Ia sangat menyayangi kedua orang tuanya. Lalu ketika orang tuanya mau makan, pemuda ini menyuapinya sebagaimana orang tuanya menyuapinya ketika masih kecil. Ketika ingin pergi kamar mandi, ia menggendongnya sama seperti ketika ia masih kecil. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu sudah cukup untuk membalas semua jasa kedua orang tua? Lalu Rasulullah menjawab, belum. Apa yang ia lakukan, apa yang kamu lakukan, itu belum 1% pun untuk membalas semua jasa kedua orang tua. Tetap berbaktilah kepada orang tua. Anak-anak yang soleh dan solihah, begitu besarnya derajat orang tua. Bahkan ketika kita menjadi seorang yang kaya, ketika kita sudah menjadi sukses, kita tetap diharuskan untuk berbakti kepada orang tua. Anak-anak yang soleh dan solihah, dari kisah kedua tadi kita bisa tahu betapa besar
pahala ketika kita berbakti kepada orang tua. Kasih sayangnya kepada kita itu tidak terbalas dengan pemberian apapun. Bahkan ada peribahasa yang menyebut seperti ini: kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita flashback ke 2017. Dulu ketika di 2017 ada seorang anak yang menggugat ibu kandungnya yang berusia hampir 85 tahun. Gugatan utang piutang yang konon tidak sesuai atau tidak masuk akal. Kenapa? Karena gugatannya hampir 1,8 miliar. Satu hal yang menjadi perhatian masyarakat di Indonesia bukan nominal hutangnya yang 1,8 miliar tadi, tapi kelayakan. Layakkah seorang anak menggugat ibu kandungnya yang sudah mengandungnya selama 9 bulan, yang sudah merawatnya dari kecil hingga besar dan menyayanginya puluhan tahun? Apakah itu layak? Kita sepakat untuk tidak. Apakah sang anak tidak menyadari akan kasih sayang yang telah diberikan ibu kandungnya? Ia berkata kepada majelis hakim, jika ia menang atas gugatannya, maka ia akan memberikan 50%-nya kepada majelis hakim. Lalu pada akhirnya, singkat cerita, gugatan anak kalah di tingkat pengadilan negeri maupun di tingkat banding. Jadi anak yang tadi itu dia kalah, ibunya yang menang. Tidak dibenarkan dalam sudut pandang apapun berperilaku buruk kepada orang tua. Sang anak tetap memiliki kewajiban untuk menghormati kedua orang tua dan berbakti kepada mereka. Salah satu cara menghormati kedudukannya adalah dengan memberikan kasih sayang, tidak membuat ruwet pikirannya dan tidak menyakiti perasaannya. Lalu perlakuan seperti ini merupakan paket kasih sayang seorang anak atau yang pahalanya setara dengan ibadah umroh haji yang mabrur. Luar biasa ketika kita harus berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan anak-anak hebat yang soleh-solehah semuanya termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Dan mumpung masih mempunyai waktu, kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, mari kita berbakti kepada orang tua kita, sayangi mereka, dan jangan sampai kita membuat hati mereka sakit atau tersakiti dengan apa yang kita ucapkan. Tidak dengan bernada tinggi ataupun tidak membentak orang tua. Anak-anak yang soleh dan solihah, di antara sekian banyak doa yang mustajab yang langsung Allah kabulkan adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Satu riwayat dari Al-Baihaqi, di antara 3 doa yang tidak akan ditolak Allah, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa seorang musafir. Sekarang kita sedang di bulan puasa dan kita masih mempunyai kedua orang tua. Kita perbanyak berdoa kepada orang tua supaya orang tua kita sehat, panjang umur, lalu orang tua kita juga senang melihat kita bahagia. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah, mungkin itu kultum yang bisa Pak disampaikan. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita bisa meniru seperti Uwais Al-Qarni yang namanya tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.